kita nih memang jadi Oh, saya ulangi ini ya. Pertama kita buat ini kan masuk rekaman ya. boleh Pak. Jadi Ya. pertama ini kita buat seperti ini dengan elektroda besi ya, dan ini sudah dibuatkan dan bisa ditiru di sana karena ini belum ada. Jadi kalau nanti Pak Edward bikin video dan sebagainya ya minta tolong ada logo KKTI gitu kan. Ya, Bukan siap Pak. apa-apa. Jadi supaya sama-sama berkembang. Karena ini memang Iya, hak patennya Kemter karena belum ada yang lain. Toh tidak ada salahnya menyebutkan sumber itu kan sebagai iya, tata betul Pak. krama. Jadi Iya, betul. ada beberapa guru yang bahkan dipakai dimasukkan ke dalam modul dan itu seolah-olah penemuan mereka itu untuk ice breaking dan sebagainya. Sulit sekali untuk menyebutkan bahwa ini dari Kimter itu sulit sekali. Iya, Jadi, iya Pak. tapi ya biarkan saja. Nah, gara-gara itu semua, maka saya mulai tertibkan. Bukan saya pelit ya, bukan saya pelit. Silahkan pakai. Tinggal mencantumkan saja sumbernya kan nggak sulit. Iya Pak, saya siap Pak. Saya juga Itu kan. sepertinya Pak Jadi seperti itu Pak. tidak Ya, tidak jadi tidak ada larangan silahkan pakai. Tapi ya kita harus sama-sama paham bahwa ini bukan penemuannya gitu kan dan iya. ini ada Produk sumbernya. pertama di Kinter gitu aja nanti Pak Iya, kan gitu iya. Pak. Seperti Nah, itu. jadi ini saya ulangi ini ada elektroda besi, kemudian di sini ada lubang satu untuk menampung hidrogen dan oksigen. Kemudian, Nah, dari Pak, mana? Dari air ini yang diuraikan. Nah, air yang kita gunakan diberi NaOH supaya ya. saya khusus NaOH supaya ada diskusi. Sebab kalau pakai HCl misalkan, Iya, itu kenapa besi nggak akan hasil itu? teroksidasi, Iya, akan teroksidasi besi. teroksidasi ya Pak ya? Ya, jadi diskusinya akan tidak sempurna ya. Tapi kalau di NaOH ada bahan diskusi karena ada guru yang tidak tahu kenapa OH- yang ini, kenapa besi nggak larut gitu kan. Sehingga saya pilih NaOH dan di sini besi. Nah, kebanyakan guru-guru tidak paham di situ. Sehingga besi ini tetap larutan tidak berwarna coklat. Ini Betul. terbentuk hidrogen oksigen sesuai dengan Kemudian, hukum dasar, yaitu hukum perbandingan volume atau perbandingan mol, 2:1. Ada lagi sebetulnya cara untuk membentukkan dua dari mana, satunya dari mana. Nah, ini nanti dibalik ini. Ini dibalik, kemudian di sini diberi suatu pipa atau semacam tabung reaksi. Jadi nanti ada air yang didorong. Nah, air yang didorong itu hidrogen lebih banyak dan oksigen lebih sedikit. Nanti ada pembuktian angka 2 dan 1. Hanya dengan ini saja. Tapi kalau posisinya seperti ini pembuktian hidrogen dan oksigen yang bergabung. Kemudian dibuktikan dengan eksoterm. Nah, itu saja. Kemudian pastikan di sini terpasang tidak bocor gitu. Kalau bocor, maka gas di sini tidak sesuai hukum dasar. Pastikan ya. Jadi tidak boleh bocor. Kalau bocor, ininya tidak sempurna. Hidrogen oksigennya tidak akan meledak kuat gitu. Tuh. Nah, kemudian ini setelah ini ada gelembung di sini mengalir supaya tidak takut bisa dicoba dulu. Ini bisa kan diambil aja buihnya ya Pak ya? ambil aja ini buih ini kan bisa kelihatan ya. Tuh kan ini ambil lagi. Jadi kalau di kelas itu semua siswa bisa Ya, nyobain sampai selama 2 jam. nanti. Kan bagaimana nggak senang tuh keliling aja. Mereka senang karena ada kegiatan, ada yang dilihat, ada yang dilakukan. Coba kalau cuma cerita elektrolisis, hidrogen, ngawang-ngawang, abstrak, eksoterm, itu semuanya kan mikro. Gurunya aja sulit menjelaskan. Gimana yang nama hidrogen, oksigen, bener eksoterm itu saya kira sulit. Ujung-ujungnya apa? Ayo latihan soal, seperti begini. Dihitung, mana seneng. Saya udah inilah masa kimia tuh sampai sekarang tuh itu saja yang jadi andalannya. Masuk ke pengenalan kimia, hitungan, hukum dasar, hitungan, laju reaksi, suruh ngitung, kesetimbangan, ngitung, apalagi stoichiometri, ngitung. Kenapa? Menurut gurunya yang berbobot itu langsung menghitung. Yang kedua kalau dia menjelaskan tuh bingung. Coba jelaskan energi ionisasi. Bisa nggak Pak Edward? Menjelaskan energi ionisasi sampai siswa tuntas paham. Lah gurunya aja belum lihat, saya pun belum lihat. Gurunya belum lihat. Apa itu energi ionisasi?
Nah, saya bisa tunjukkan itu dengan alat sederhana. Bahkan afinitas elektron, aktivasi energi, eksitasi elektron. Itu kan istilah-istilah keren semua. Betul. Coba kalau siswa minta bukti. Benar nggak elektron itu tereksitasi? Ya benar kan di buku ada. Ya buktikan sama Bapak di kelas. Coba Pak Edward buktikan di kelas. Gimana eksitasi elektron? Coba kalau siswa nanya gitu Pak. Nah ini kan siswa pada diem karena dijajali soal. Udah gitu jelas nggak seneng. Nah itu kan. Jadi di sini ada penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen. Itu berarti penguraian endoterm karena memerlukan kalor ya, kalor listrik ini. Maka endoterm sudah pasti, maka terurailah ke sini menjadi hidrogen dan oksigen dan dia masih bergabung. Masih bergabung. Bukan bereaksi. Ini adalah gelembung-gelembung berisi hidrogen dan oksigen yang bergabung. Itu ya itu paham. Bukan bereaksi. Jadi belum ada senyawa baru. Masih hidrogen oksigen. Nah, berarti ini sudah satu reaksi penguraian dari air menjadi H2O menjadi H2 dan O2. Nah, bagaimana H2 dan O2 ini akan bergabung lagi, bereaksi lagi, yaitu diberi aktivasi. Diberi aktivasi. Nah, inilah yang disebut H2 dan O2 bereaksi. Nah, kan H2 dan O2 bereaksi menjadi H2O. Gitu. Ini saya ulangi, ini adalah endoterm pemantiknya. Pemantik endoterm. Kemudian menghasilkan ledakan yang bersifat eksoterm. Selisih ekso dan endo lebih besar ekso, maka pembentukan air itu disebut eksoterm. Maka delta H-nya negatif. Negatif itu perjanjian, bukan apa eksoterm anak-anak. Dilihat dari apa itu Pak, tandanya negatif. Bukan itu mah perjanjian. Tapi meledak yang lebih besar itulah eksoterm. Itu jadi bisa diamati, dilihat, didengar, diraba, itu dideteksi panca indera, itulah kimia. Bisa dilihat, didengar, bahkan dirasakan, itu dideteksi panca indera. Nah kalau hanya nyerocos ngobrol ditulis, cuma bukan panca indera, hanya mata doang gitu. Jadi, nah jadi sudah, kemudian ini terbentuk dan ini akan berlangsung terus-menerus sampai dicabut. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa ini besi belum larut, belum teroksidasi? Padahal menurut teori di anoda, besi tidak inet. Tidak inet berarti dia akan teroksidasi. Tapi kenyataannya di sini tetap bening. Sedangkan kalau teroksidasi itu harus berwarna merah karena menjadi Fe3+. Di sini tetap bening. Oh ternyata, nah yang kita tidak tahu adalah data potensi reduksi OH- dan besi itu berbeda. Kenapa kita bahas OH- Karena ada NaOH di sini. Maka larutan di sini ada OH-. Nah, OH- itu lebih mudah teroksidasi daripada besi. Coba cek potensi reduksi. Nah, sehingga saat ini besi belum teroksidasi karena kalah tadi kata Pak Edon, kalah oleh OH-. Ya, kalah oleh OH-, maka besi diam dulu. Dia hanya berfungsi untuk mengalirkan elektron saja. Tapi yang teroksidasi adalah OH- jadi oksigen, OH- jadi oksigen, OH- jadi oksigen. Sementara hidrogen dari air, OH- jadi oksigen. Jadi ada air, ada OH- di sini tuh. Di dalam ini tuh. Nah, air berubah jadi H2 dan OH- berubah jadi O2. Lama-lama OH- berubah jadi O2, lama-lama habis. Nah, kalau sudah habis, berarti di sini tinggal air doang gitu kan. OH-nya kan sudah habis. Berarti sekarang kesempatan besi untuk teroksidasi bisa karena tidak ada saingan. Nah, kan gitu. Sehingga lama-lama bisa jadi coklat ini atau merah, coklat merah. Artinya mulai besi teroksidasi lama-lama merah atau coklat. Baru di situ berlaku tadi teori bahwa besi tidak inet, dia teroksidasi. Jadi teori itu bukan tidak benar tapi belum berlaku ketika ada OH-. OH- tidak ada, maka barulah besi teroksidasi. Nah, jadi ada beberapa konsep yang dibahas di sini, bukan hanya menjelaskan elektrolisis, gitu, tapi ada tentang kimia unsur bereaksi, ada tentang termokimia, bahkan ada reaksi kesetimbangan,
Terus tadi apa? Ada hukum dasar tentang perbandingan volume. Nah, jadi dengan satu alat ini saja bisa rame itu di MGMP, bisa dibahas. Kemudian cara membuatnya mungkin sekarang mudah karena sudah ada contoh kan. Tapi saya merancang ini berbulan-bulan ini. Walaupun hanya seperti ini kan gagal berapa kali sampai akhirnya saya menemukan ukuran ukuran yang tepat. Karena pertama yang pendek, kegedean itu gagal terus. Nah sekarang kan, wah mudah Pak bikin gitu. Iya sekarang mudah nampaknya karena saya udah bikin kan gitu. Jadi, nah tinggal nanti demo bikin video diupload ya sumbernya dari KKTI, logonya KKTI. Siap, Nah Pak. saya kira itu Pak Edward ya untuk ini nanti alatnya saya kirim lengkap satu set. Pak Edward tinggal bikin saja larutan ini setengah Oke, Pak. setengah sendok teh Oke. dalam kira-kira 200 mili air cukup. Siap, Pak. Siap. Nah itu kan. Lalu diaduk, cara masukkannya bisa. Soal bagaimana dia berdiri, silakanlah itu mah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau pertanyaannya sudah cukup jelas Pak untuk reaksi yang ini tadi sudah ada 4 ya nanti sekaligus reaksi yang bisa kita demonstrasikan di sini nanti. Karena Ya, nanti ya. harapan saya juga anak-anak yang langsung nanti saya suruh apa namanya menjelaskan begitu pengunjung datang reaksi apa yang ada di dalam seperti Mm-mm. itu. Jadi Ya, nanti supaya memang artinya nyata kan gitu kan Pak. Cuma nanti ya, saya berharap satu lagi lah Pak. Kan kemarin saya minta tolong ke Bapak satu atau dua demonstrasi lagi lah. Cuman yang sederhana saja pun tanpa alat. ya. Bisa saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar gitu yang bisa misalkan menggunakan yang Bisa ada banyak. gitu Nanti Pak. juga Minggu juga ketemu lagi. Hari Minggu, Oke Pak. misalkan nanti kan ada beberapa yang sekali jadi. Iya itu aja Kalau Pak saya. hari Minggu mungkin saya bisa bikin roket tuh. Tapi roket sudah habis saya tuh. Roket kan bisa berkali-kali doar gitu kan. Nanti masukin lagi doar. Itu kan cuman reaksi pembakaran etanol dalam model itu. Jadi bukan hanya etanol itu dibakar begini selesai. Alatnya nanti Pak, alat saya nggak punya. Bisa Bapak ajari Ya, nanti itu. alatnya saya bikin kan karena memang ada pemanteknya. Tapi paling Minggu nanti saya besok besok kan masih sempat dikirim. Saya kira kemarin nggak ngontak kan sih. Saya kira nggak jadi. Berarti nanti ini sepaket ya Pak. Ini alat kita ini sama roketnya ya Pak. Ya nanti besok saya bikinkan roket satu lagi. Siap izin Pak. Makasih Ah, Pak Uga. Kalau ini ya keren. nanti Pokoknya aku berharap nanti suatu saat Pak Uga hadir di daerah ini. Setelah aku bisa ya demonstrasikan kuncer ini nanti ya Pak. Ya, nanti jadi semuanya itu bukan ngawang-ngawang. boleh Pak. Nah, Mudah-mudahan. guru-guru semua di Indonesia itu saya prihatin ini masih seperti itu. Iya Pak. Saya Tapi harus berupin Pak. betul. Berubah. Tapi dari jutaan guru kan hanya sedikit yang mau belajar dengan KKT ini. Ya, Pak. Kalau Pak Edward sudah bagus nih tiba-tiba ini. Yang lain mana mana mau belajar, mereka cukup aja di level 1. Kalau saya sih malu lah jadi guru kimia. Iya, Di Pak. Ya, level Pak. 1 terus, kalau saya malu kalau saya mengajar kimia begitu terus soal terus dikatakan PISA kita ini rendah kapan naiknya ya jelas lah. Kapan naiknya siswanya juga belajar begitu. Tapi kan harusnya kesadaran dari guru kimia itu harus timbul gitu bahwa harus berbeda. Ya Iya, seperti guru olahraga kan iya, Pak. beda dia dengan guru yang lain. Toh gajinya sama, tapi guru olahraga tetap dia praktek. Kita juga kimia, guru gaji sama. Bukan berarti kalau gaji sama nggak perlu praktek lah, kan kebanyakan begitu. Kan praktek itu merepotkan, jamnya nambah, habis waktu, gaji sama. Tapi kan kalau dipikir-pikir, paham nggak, malu nggak gitu. Kalau saya sih energi ionisasi nggak tahu. Terus tadi anoda saja begitu kan malu saya. Kalau ditanya apa ini yang salah ini teorinya, kan bingung juga jawab. Nah, itu di Medan saya sempat diskusi dan mereka nggak bisa jawab. Padahal di sana juga dari Unimed hadir ya, dari Unimed dosen-dosen Berarti kalau ke hadir. Medan Bapak sering ya, Pak? Ya, hampir 3 kali lah. Dua Nah, kali kalau ya. ke Acehnya kan, Karena 2015 saya sudah pernah mengikuti kimternya Bapak dulu, masih hmm, baru-baru launching lah, Pak. 2015 itu Pak, kami datang ke Brastagi. oh Itulah ya yang sama Pak itu, Denny. iya demonstrasi apa kemarin itu, itulah pembakaran propane itu kemarin Pak yang itu yang sudah ini kan kemarin itu di Ya, awal. Nah, itu. Iya. saya juga terus belajar.
Iya, Mungkin iya. 2015 saya masih amburadul, hanya Iya, sekedar demo gitu kan. iya, iya. Tapi kesini kan saya kupas tuntas sampai Betul. teorinya sampai paham. Beda. Yang saya lihat Kalau memang dari Bapak. Itu kan medsosnya Bapak, saya ikuti terus itu, Pak. iya, kalau dulu-dulu sekedar rame aja gitu kan, sekedar. Nah sekarang kan seperti ini kan saya kupas tuntas. Iya, betul, Pak. Ah, Dapat di. dapat ini ya teorinya kena semuanya, terintegrasi di mana apa Iya, betul. sampai tidak ada pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan berarti diklat itu ngapain kalau menurut saya itu? Hanya yang dibawa file doang ke rumah. File, copy, selesai, sertifikat. Nanti aku satu sertifikat ya Pak dari ini pertemuan kita ya Pak. Ya gampang lah kalau masalah itu mah. Tapi ya, yang penting kan pemahaman ini yang Iya, sulit itu ya. itu juga. Saya juga nggak mau kan Pak, artinya hanya dapatkan sertifikat itu karena memang ya saya pun mau belajar kan gitu ya Pak. Hanya Ya banyak yang minta sertifikat ke saya tuh. Bahkan yang dari ITB. iya, iya. Ya saya pikir kan bisa saja, cuman ya kalau saya ya agak-agak malu lah kalau tidak paham gitu ya. Iya betul Pak. Jadi saya bukan jualan ya. Mereka yang minta Pak berapa? Waduh, ini. Saya sih bisa saja ngeluarin sertifikat. Ya akhirnya saya layani juga gitu. Ada yang 150, ada yang 200, silakanlah saya bilang gitu kan. Kita bisa ada timnya gitu untuk mereka gitu kan. Ada pejabat yang tanda tangan gitu. Kalau ini kan nggak salah lagi saya Pak. Sudah memang saya dapat ilmunya dari Bapak ini karena memang saya mau Ya, buktikan Pak. ya ini salah satu mungkin di diary juga bisa lah nanti AMGMP bisa seperti Boleh ini Pak, siap Pak nanti. 2 jam dulu dah sebelum ada biaya sebelum bisa Iya, beliin tiket kan bisa betul seperti Pak. ini dulu nanti ajak sama Pak ini Pak Edward AMGMP-nya atau kawan-kawan udah zoom aja gitu kan. Nah, Iya, siap Pak. tapi paling-paling nanti ya tidak tidak semahal kalau saya ke sana kan mahal ya. Kalau biasanya Kak, misalnya lah kalau kita nanti Pak misalkan MGMP-nya, misalkan bergabung dengan Kimkernya Bapak, biasanya Pak kalau di biayanya itu kayak mana biasanya Pak? Kalau kita Maksudnya hanya dari offline atau online? dia daring aja lah Pak gitu dia. Oh daring. Kalau daring kan sama lah seperti yang lain tuh ada jangan yang besar-besar lah, ada yang 400 sejam gitu kan. 400 sejam ya. Ya tuh. Kalau di UPI saya 900 satu jam. Nah, gitu ya. Karena UPI kan di perguruan tinggi dan mereka beda lah, beda ininya. Jadi saya dibayar mereka tuh 900 satu jam. Tapi kalau misalkan umumnya ya 400. Ada yang 3,5 Pak ya silakan lah kan gitu. Ya Pak ya. Tidak Pokoknya inilah ya yang udah ada lah ini nanti bisa kita komunikasi nih Pak. itu kan Karena taruhlah saya 4 jam itu bisa 1,5 itu kan bisa iya, bisa apa bisa patungan ya patungan ya, betul Pak, betul dua ya. puluh orang kayak 30 orang. Nah, masalahnya kan kalau saya terlalu gratis, ini berbeda gitu. Ini kan penemuan Iya dan betul. ada alat bahan, Iya betul. bukan bukan pemaparan PPT gitu. Kalau Pak Edward mau pemaparan PPT banyak pemateri tinggal diundang saja, dipaparkan tentang yang diceritain tentang apa yang ada di buku kan. Terus untuk apa gitu? Tidak nyata bilang ya Pak. Banyak yang Oke, begitu. Maka siap. kalau kalau saya seperti ini terlalu gratis, sementara saya kan penelitian dan ini kan waktu, Betul tenaga. Pak. Jadi kurang penghargaan gitu. Seolah-olah ini sepertinya mudah. Kalau saya mau jual satu alat seperti ini, saya bisa bisa penemuan ini itu proses 6 bulan itu saya bisa menghasilkan 6 juta, 5 juta berkali-kali satu alat ini. Alat ini juga yang saya ini kan baru ini sampai saya ini tuntas mengeluarkan biaya berapa juta gitu. Nah, terus saya tawarkan untuk diklat 250 kemahalan Pak. Nah, itu yang sebetulnya ada ilmu itu nggak bisa dihargai dengan uang. Ilmu itu kan berapa lah untuk menghargai ilmu gitu kan. Nah, Makanya segan saya sebenarnya mengkomunikasikannya Pak. Cuman saya jujur aja, saya pun ya, murah. tapi Bagaimana saya saya? senang. Saya senang Pak Edward kan seperti ini saya senang daripada ya diajak nggak mau ya, digratis nggak daftar, apalagi berbayar ini maunya apa? Saya bilang kan gitu. Di grup itu kan sudah saya tawarin-tawarin ya. Yang ikut berapa? Terus maunya apa gitu? Ini nggak tahu, diberi ini nggak tahu, ini nggak tahu. Terus maunya apa? Kenapa nggak ikut saja?
taruhlah 100.000, 200.000 itu kan menyisihkan dari sertifikasi atau minta boleh itu sekian persen aja kan, nggak per hari gitu. Terus Iya. saya beri gratis. Yang daftar juga nggak semua. Terus saya beri gratis kan nanti tanggal 10 nih, 10 November saya mau buka gratis, mau tahu juga di grup Begitu nanti. ya Pak. Seperti inilah gitu. Tapi untuk sertifikat maaf saja ya, kan ada tim, gitu. Nggak bisa gratis tuh. Iya. Tapi kalau kalau ilmunya seperti ini saya beri gratis nanti tanggal 10. Ajak juga MGMP nanti, boleh nanti. Saya beri linknya nanti ada. Nah tapi untuk sertifikat ya maaf aja nanti. Nah itu saya mau tahu di gratis masih ada yang daftar nggak? Gitu. Nah itu. Jadi udah ini paham. Nah ini Paham Pak, jelas kalau untuk yang ini Pak, jelas. nanti Mungkin besok nanti biar, mungkin nah, berharaplah Pak mungkin nanti kalau uh, Bapak bisa siap rancang untuk apa namanya demonstrasi roketnya itu sepakailah Pak sekalian dikirimnya Pak ya ya biar langsung. kalau yang lain-lain sih seperti bagaimana ice breaking, Iya, ice breaking itulah nanti Pak tambahannya. ya itu bagaimana judulnya api dalam es gitu kan. Oke, itu Itu juga itulah nanti satu ya Pak. Oke Pak boleh. Nah, itu syaratnya punya es batu saja. siap, siap Pak, boleh, boleh. Terus Oh, kalau berarti karbit ada nggak? karbit Karbit. bisa kita usahakan Pak. Kalau Nah, karbit ada di sini, Pak. Oke. jadi nanti es batu yang kecil-kecil aja, jangan yang Sepatu yang gede. kecil-kecil. Kecil-kecil. Nah, ini kan wadah nih. Hmm, Wadah kayak mangkok gelas besar lah oke Pak. atau gelas besar lah. Nah, di bawah itu simpan karbit dulu. Di bawah permukaan gelas itu Pak. Jadi simpan aja karbit kering kan masih kering. Oh, Karbitnya dipotong lah segede-gede potong. gini. Berapa apa? 3 atau 5. Nah, kemudian es tadi, es batu yang Iya itu Pak. masukkan saja sampai nutupin karbit tadi. Oh, berarti karbitnya duluan tadi ke permukaan Karbitnya duluan. gelasnya Pak. Baru Nah, masuk ya. Es batunya supaya sampai menutupin. supaya agak bagus Iya. kalau punya PP, indikator PP, penoptalen. Kalau nggak punya Oh, ya, kenapa indikator PP? Karena nanti akan jadi merah. Jadi oh gitu persis ya Pak. seperti es campur gitu, gitu. Kalau jadi campur ya Karena Pak. ada merah itu dari mana? Karena karbit kena tetesan es air, jadi dia menjadi CaOH 2 kali basa. Hmm. Nah, gas yang terbentuk adalah gas asetilen C2H2. Nah, gasnya itu keluar kan dari sela-sela es. Langsung Pak Edward bakar saja dengan korek api atau apa. Nah, sehingga di situ timbul api terbakar di dalam es. Itu kan Itu ya Pak. judul pegang aja itu, nggak apa-apa. Si bangkoknya itu dipegang saja gini. Oh, langsung aja di atas mangkok dipegang Di nih atas Pak ya. mangkok dipegang itu nggak apa-apa tuh. Cuman ketika dibakar blep itu nggak usah kaget biasa aja. Latih Gitu ya. dulu itu. Nah, jadi judulnya api dalam es campur atau apa ya. Tapi kalau ada merahnya kan ya es campur kalau merah pakai indikator PP. Oh, berarti nanti dia Pak indikator PP-nya itu kita masukkan langsung dia bersamaan dengan S-nya atau indikator indikator PP-nya dulu baru dia S-nya gitu dia Pak. Esnya dulu saja. S-nya dulu baru indikator Sebab kalau PP-nya. indikator PP kena ke karbit langsung merah itu. Langsung merah ya Pak. Nah, jadi nanti dia tidak akan naik posisi merahnya di bawah. Oh gitu ya, biar naik posisi merahnya ya Pak ya. Nah, jadi kan di es dulu, baru di sekitar es bagian atas itu ada PP, maka ada gas asetilen, ada basa, merahnya di atas lucu gitu, merahnya di Merahnya di atas. atas cantik dia Nah, Pak ya, baru kita bakar ya. jadi seperti es itu. Nah, kalau Iya. ada gas-gasnya itu baru dibakar. Nah, Oke. itu satu ice breaking yang benar-benar es, bukannya cerita kita mah. Ice breakingnya dari materi kimia. Iya Kalau betul. kalau orang lain kan ice breakingnya cuma ngitung-ngitung gitulah, tepuk-tepuk tangan gitu ya, tepuk 1, tepuk 2 itu. Apa anak anak SMA seneng gitu ya, bukan anak TK kan ya. Kalau guru kimia itu ice breakingnya mah kimia lah, gitu. Jadi ada yang lain lagi, nanti ada judulnya anjing menggonggong, persis suara anjing. Nanti hari Minggu lah kita jelasin lagi, ada Boleh mungkin Pak, siap, 2 siap. atau 3 lagi. Nah, sekarang Oke Pak. sekarang ini mungkin 2 dulu dengan AS. Kemudian karbitnya pastikan yang aktif ya, yang agak kehitaman Oke gitu. yang aktif ya Pak. Oke. Hmm. Berarti nanti Nah, sekalian untuk roketnya hari Minggu ya Pak ya. ya nanti saya bikin dulu. Besok Oke. besok dikirim.
Oke Pak. Mudah-mudahan sampai nih, karena kan terlambat nih. Kalau saya Iya, minggu kemarin udah dikirim, lupa. iya. Itu Pak Irwan, kira-kira 3 hari bisa sampai itu Pak ke Sumatera itu ya, ke ya Dewa. saya coba dengan DNE reguler, biasanya 2 hari, 3 hari ya. Siap Pak, siap Pak, siap. Oke Pak. Besok Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin atau Selasa ininya Selasa acaranya. kan Pak, Selasa, Selasa Ya, dapat. mudah-mudahan paling lambat Senin sudah sampai Oke, atau siap Minggu Pak. sudah sampai Oke, gitu. siap, siap. Oke Pak. Ya, jadi saya kira begitu. Nah, ini kan terus banyak nih. Iya Pak, iya Pak. Sampai kita ngobrol pun nih terus banyak. Jadi ini siswa nih suruh ngambil gitu kan. Hmm. Nah, nanti kita coba lagi. Oh, kan gitu aja. Terus aja gitu. Nah, ini seharian ini bisa. Seharian ya Pak ya. Ya, Oke Pak. kalau nanti tiba-tiba ini coklat, apakah nanti mau ditambah NaOH-nya atau dibiarin, berarti ini menunjukkan pakunya memang mulai teroksidasi. Kan jelas gitu. Ya. Ya, jadi kalau guru-guru nggak mau praktek, mana tahu teori itu berlaku atau tidak. Karena ini ada waktu kan, waktu untuk berlakunya teori tidak init ini ada waktu. Iya Tidak betul. tidak berlangsung itu dihafalkan langsung paku melarut, nggak begitu. Nah, karena kalau latihan soal kan begitu, latihan soal mah tidak tahu situasi Betul, dan kebetulan memang itu sekarang Pak di soal-soal memang itu iya, elektronik. soal-soal itu nggak pernah tahu situasinya, apa Iya betul. waktunya, berapa lama Eh, nggak tahu. Soal itu Iya, kan ngitung doang, iya betul. hitung idealis gitu, terjadi gitu kan. Itulah makanya kalau guru-guru masih senang terus yang jadi andalannya itu ya tetap level 1 dan 2 dan siswa tidak ada yang senang dengan kimia gitu. Saya jamin itu. Mereka kesel aja gitu. Masuk fisika berat, matematik berat, masuk kimia berat juga. Karena ngitung lagi gitu. Nah, oke lah. Saya kira Oke itu Pak. dulu ya. Iya, terima kasih Nanti Pak malam ini udah membagi mm, ilmunya bersama dengan saya. ya, Semoga Pak Uga sehat-sehat ya Pak. Saya tunggu nanti ya, juga konfirmasi hari Sabtu, hari Minggu Minggu saya ya. tunggu waktu dari Bapak Pak. Terima kasih. Mungkin Minggu kira-kira kita mau sore atau gimana? Tetap aja sore Pak. Sore ya, Nggak ter- sore atau malam, sore aja. Sore seperti ini pun bisa Pak, biar nggak Ya, terganggu juga Bapak. sore setelah asar lah ya, Boleh, boleh Pak. Sore jam setelah asar. Boleh. 3:30 gitu ya. 3:30 ya Pak. Oke, Ya, boleh Pak, boleh. kalau Oke ada Pak. perubahan Siap, nanti saya kabar ya. siap, Ya, siap Pak. linknya masih tetap ini. Oke, oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Izin oke. keluar Pak. Terima kasih Ya, Pak itu Uga. dulu ya. Terima kasih. Salam buat kawan-kawan nanti. Siap, Nanti saya siap. kirim rekaman itu. Oke Pak, kirim rekamannya ya Pak ya, biar Ya, bisa saya dengar sayang Pak. nggak dari awal tadi. Iya, udah mantap itu Pak. Tadi udah kan Bapak ulangi juga itu tadi. Ya, ya, oke. Terima kasih Pak ya. Sehat Bapak ya. Oke Pak. Ya, balik terima Baik kasih Pak. ya.